Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan mempelajari tentang matriks, khusus pada pengertian matriks, ordo matriks, dan juga jenis-jenis matriks. Untuk mengenal matriks, simak pengertian dan juga contoh matriks berikut ini. Perhatikan baik-baik definisi dan contoh berikut ini. Apa yang dimaksud dengan maksudnya matriks? Kira-kira yang mana yang disebut dengan matriks? Ya, dari definisi dan contoh tersebut, perhatikan tabel dan juga bentuk yang ada di sebelahnya. Ternyata ada kesamaan antara tabel dengan bentuk yang ada di sebelahnya. Ya, dengan demikian, maka pengertian matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun berdasarkan baris dan juga kolom dengan menggunakan sebuah kurung. Nah, ini adalah tampak matriksnya. Jadi dari tabel kita bisa mengubahnya ke bentuk matriks dengan mengambil angka-angka yang ada di sini. Ya, jadi pada matriks ada unsur-unsur matriks atau elemen pada matriks. Misalnya elemen pada baris pertama, kolom pertama, ini baris pertama. Kolom pertama, jadi baris pertama, kolom pertama, elemennya 38. Misalnya baris kedua, kolom pertama. Ya, ada baris kedua, kolom pertama, 35. Baris kedua, kolom keempat. Apakah ada? Baris kedua, kolom 1, 2, 3, dan 4. Ada angka di sini. Jadi, matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur menurut baris dan juga kolom dengan menggunakan tanda kurung. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan atau menyimak contoh soal berikut. Suatu SMK mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar kimia mempunyai 8 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Tugasnya adalah susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Dari keterangan di atas, kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel dulu. Sehingga kita bisa menyajikannya seperti ini tabelnya. Kelompok belajarnya ada laki-laki dan perempuannya. Yang diminta adalah menyusun sebuah matriks berdasarkan keterangan tersebut. Dari keterangan yang ada kita menemukan ada beberapa angka yang ada di sini. Sehingga kita bisa membuatnya menjadi matriks seperti ini. Ya, jadi sebuah matriks dapat dituliskan seperti ini. Lambang matriks atau notasi matriksnya dapat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, ini adalah matriks. Matriks A di atas mempunyai 3 baris dan juga 2 kolom. Yang biasanya ditulis dengan 3 kali 2. Baik, selanjutnya kita mengenal ordo suatu matriks. Ordo. Tadi ada baris dan juga ada kolom. Apa itu ordo? Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolomnya sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M dikali N. M kali N. Kita lihat di matriks A. Yang ada di sini. Ada berapa baris dan berapa kolom? Ini ada 2 baris dan juga 3 kolom. Sehingga baris kali kolom menjadi 2 kali 3. Jadi ordo matriks A adalah 2 kali 3. Yang berikut matriks B, kita bisa lihat saja ordonya adalah 3, jadi 3 baris. Ada 3 baris dan juga 2 kolom. Jadi 3 kali 2, C-nya ada 1 baris dan 3 kolom. D-nya ada 4 baris dan juga 1 kolom. Sehingga matriksnya menjadi 4 kali 1. Yang berikut jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada 1 matriks kolom dan matriks baris.
Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut dengan matriks kolom. Perhatikan, dia hanya memiliki satu kolom saja. Barisnya banyak, sehingga rumusnya adalah M kali 1. Kolomnya ini ada 1. Dan matriks B, ordonya adalah 3 kali 1. E, ordonya adalah 5 kali 1. Selanjutnya, kita kenal yang namanya matriks baris. Matriks baris, dia punya rumusnya adalah 1 dikali N. Jadi berapapun kolomnya, barisnya hanya 1. Jadi itu disebut dengan matriks baris. Sehingga berdasarkan di sini, matriks Q ordernya adalah 1 dikali 4 baris. N-nya 4 ya. Matriks R ordernya ada 1 dikali 5. Yang disebut matriks nol. Kenapa disebut matriks nol? Karena semua elemen yang ada pada matriks itu adalah nol. Berapapun order matriksnya. Yang berikut matriks persegi. Matriks persegi, kita tahu bahwa ada persegi ya. Persegi itu berarti jumlah baris, panjang dan lebarnya sama. Jadi demikian pula pada matriks persegi itu artinya jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Jadi matriks M barisnya 2, kolomnya 2. Jadi matriksnya disebut matriks persegi ordo 2 kali 2. M-nya adalah matriks persegi ordo 4 kali 4. Lanjut, yang berikut adalah matriks diagonal. Karena di diagonal utama itu ada angka yang tidak nol. Itu berada pada diagonal. Ini seperti ini, matriks W ini namanya diagonal utama. Diagonal utama. Jadi selain diagonal utama itu adalah 0. Kita lanjut matriks skalar. Matriks skalar, jika anggota-anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K. A11 itu artinya baris pertama, kolom pertama sama dengan baris kedua, kolom kedua. Ini seperti ini. Ini namanya matriks skalar. Ini juga sama, matriks A11 artinya baris pertama, kolom pertama sama dengan elemen pada baris kedua, kolom kedua sama dengan elemen pada baris ketiga, kolom ketiga. Jadi skalarnya 5. Yang berikut itu matriks identitas. Identitas. Ya, jadi matriks identitas itu anggota pada diagonal utamanya adalah 1. Ya. Anggota pada diagonal utamanya adalah 1. Karena identitas diri pribadi 1 ya. Biasa disimbolkan dengan I besar ya, matriks identitas. Selain daripada diagonal utama itu nilainya 0. Oke, yang berikut adalah matriks transpos. Kata transpos, pindah ya. Kira-kira pindahnya dari mana ke mana? Coba perhatikan baik-baik matriks A ke matriks A transpos. A transpos biasa disimbolkan dengan A pangkat T. T besar atau T kecil boleh ya. Matriks transpos, saya ulangi, matriks transpos. Perhatikan baik-baik. Nah, contoh matriksnya jadi A ke A transpos atau A pangkat T. Apanya yang berubah? Ternyata yang pertama itu lihat bentuknya ya, berarti ordonya juga berubah. Ordonya berubah yang pertama. Ordonya dari 3 kali 4 menjadi 4 kali 3. Ini berarti ada perubahan baris dengan kolom. Sekarang perhatikan baris pertama di matriks A. Dia pindah kemana? Pindah menjadi kolom pertama di matriks A transpos. Baris kedua pindah menjadi kolom kedua di matriks A transpos. Baris ketiga pindah menjadi kolom ketiga di matriks A transpos. Jadi dengan demikian maka matriks transpos itu adalah perpindahan elemen-elemen dari baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Ya, jadi Ibu harap semua pada mengerti ya. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan di komen saja. Jadi hari ini materi kita sampai di sini saja. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas mengenai kesamaan matriks dan juga operasi hitung pada matriks. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.